Halo Kal. Halo Zayan. Oke Kal, langsung mulai aja Hmm. kali ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Sebenarnya nyantai aja sih. Oh, oke, Nah, lebih santai boleh ya. Kal. Yuk, kenalin Apa nih? kenalin diri secara singkat aja buat buat dari nama, angkatan, semester, dan jurusan mungkin. Oke, oke. Jadi, perkenalkan nama saya Haikal Handrian, biasa dipanggil Haikal. Saya mahasiswa Sistem Informasi UI, angkatan 2024. Saya itu asli orang Sawangan, Depok, dan sekarang masih tinggal di rumah sambil kuliah di UI. Oke, berarti PP ya. Iya, PP, betul sekali. Nah, kan Sawangan ya, lumayan pasti macet ya. Hmm, ya, betul, Pulang betul. pergi. Nah, gimana sih kondisi lingkungannya dengan rumah di Sawangan mempengaruhi kenyamanan lu sebagai mahasiswa SI di Fasilkom UI dari mungkin fasilitas internet di rumah atau ruang belajar, terus kenyamanan untuk belajar dan kenyamanan untuk eh, pulang pergi ke kampus gitu dan beraktivitas kampus. Mungkin pertama-tama mulai dari jarak tempuh dulu ya. Kan Boleh, boleh. jarak tempuh ke kampus kan lumayan ya, sekitar 12 kilometer. Itu kan butuh waktu sekitar 34 menit. Tapi menurutku sekitar waktu itu tuh bikin aku belajar manajemen waktu itu eh, lebih ketat gitu. Jadi bukan cuma asal-asal kita harus apa benar-benar on time gitu, tapi kayak harus ngatur waktu supaya kita benar-benar sampai di kelas dengan baik gitu. Nah, soal kenyamanan belajar, saya sebenarnya punya sudut pandang eh, bahwa kerja yang baik itu sebenarnya di rumah gitu. Dan koneksi internet saya di rumah alhamdulillah lancar aja, stabil. Dan itu menurut saya jadi prioritas utama karena hampir semua kerjaan saya yang saya upload yang ke Skele, biasanya itu dari hasil ngoding, biasanya langsung ke website. Jadi selama di rumah itu aman aja sih, internet lancar. Oke, berarti utamanya emang internet ya pertama ya. Ya, pasti internet sih. Nah, kalau dari lu sendiri emang prefer belajar di tempat yang sepi gitu kah? Yang sendiri atau gimana? Kalau gue jujur orang itu agak ke arah introvert, Hmm. kayak seneng ngulik-ngulik sesuatu tuh sendirian gitu. Jadi kayak lebih deep learning untuk belajar sendiri. Kayak contoh belajar dari YouTube, dari hal-hal yang baru. Nah, nanti kemudian baru bisa elaborasi bareng sama temen. Kalau di luar dari itu gitu, paling gitu Hmm. sih. Nah, kan lu sebagai anak SI dan tertarik juga di bidang AI dan teknologi komputer gitu, itu mulai awal ketertarikannya kapan dan dari mana gitu, Kal? Ada nggak sih Hmm, kayak momen atau tokoh atau faktor lingkungan yang tertentu gitu buat memicu ketertarikan lu itu? jadi awal mulanya tuh menurut saya tuh adalah ayah saya gitu. Jadi keluarga saya dari latar belakang pendidik gitu. Saya tuh kayak seorang pengajar, dia bisa jadi guru multimedia gitu, bikin website, terus juga kayak aktif di internet gitu. Nah di situ tuh saya ngelihat bahwa potensi internet itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya mulai tertarik sejak kecil gitu, ngikutin ayah saya ngoding, ayah saya bikin website kecil-kecilan gitu-gitu. Jadi eh, menurut saya ya ayah saya pribadi sih jadi kayak public figure saya untuk memilih jurusan di SI gitu. Oh, oke. Berarti ada faktor keluarga ya, ngelihat dari ayah, jadinya ikut tertarik gitu buat ngoding segala macam ya. Mm-mm, betul betul. Oke, next, gimana sih lingkungan kampus lu di Fasilkom? Mungkin dari dosen, teman seangkatan atau dan fasilitasnya di UI itu bisa mempengaruhi atau memperdalam minat lu terhadap
AI dan teknologi gitu. Jadi Fasilkom UI ya. Iya. Jujur awalnya itu cukup overwhelming karena di awal tuh buat saya banyak hal-hal yang belum saya pelajari, misalnya kayak coding dasar atau kayak coding-coding yang benar-benar kayak advance, dari Python, Java gitu-gitu. Dan banyak teman-teman saya yang udah jago, yang udah punya dasar programan yang sangat baik dari SMA. Sementara saya itu mulai dari kayak nol gitu. Tapi yang bikin saya bertahan itu justru culture-nya di sana gitu. Jadi orang-orang di Fasilkom tuh dia senang banget sharing, terus juga sering ke study room. Kalau tahu ya ada Stulo namanya. Itu tuh kita bisa kayak tempat bareng-bareng ngobrol, terus ngeelaborasi apa yang ditemuin di kelas gitu. Terus juga materi-materi yang susah itu apa aja, kita sama-sama clearin bareng-bareng di situ gitu. Terus juga aku juga kadang suka tanya-tanya ke Asdos. Asdosnya juga ramah-ramah, baik-baik. Nah, dan yang menariknya juga menurutku adalah lingkungannya itu sangat kompetitif. Saya tuh suka ngelihat banyak kayak cutting-cutting yang mamerin karyanya di bawah, kayak ada dia bikin game baru lah, atau bikin VR, atau bikin AI yang kayak bener-bener apa ya, bener-bener dibutuhin sama bisnis gitu. Dan menurut saya kombinasi ini tuh yang bikin saya semakin tumbuh lebih cepat dari yang saya kira sebelumnya. Oke. Nah, boleh selanjutnya nih, boleh dong jelasin rutinitas harian lu dari bangun tidur sampai tidur lagi sebagai mahasiswa SI. Oke, mungkin hari-harinya itu bakal cukup padat ya. Jadi dari pagi itu gue biasa berangkat ke kampus, terus ikut kelas, terus biasanya langsung ikut ke study room bareng teman-teman gue, terus ngerjain project, kayak project kecil-kecilan sambil nunggu jadwal berikutnya. Terus pulang sore, makan malam sama keluarga. Ya mungkin itu aja sih. Terus malam-malamnya juga kadang suka ngoding lagi buat tugas-tugas besar, kayak misal ngoding website, terus kayak ada tugas pemrograman web gitu. Nah, jadi biasanya jam-jam malam tuh jam-jam fokus buat tugas-tugas berat gitu. Nah, saya Hmm. bahkan pernah sampai ngubah jadwal tidur gitu gara-gara proyek akhir semester. Tapi sekarang udah lumayan longgar karena udah masuk semester 4. Jadi ritmenya udah mulai terbiasa gitu. Hmm. Boleh dong tadi yang ngubah jadwal tidur dijelasin boleh gak? Oh iya, jadi kan dulu kan pas awal-awal baru maba gitu kan, itu masih kayak dasar-dasar pemrograman gitu. Kayak masih kayak bikin variabel-variabel gampang gitu, kayak bikin kalkulator lah, bikin inilah. Nah, tapi kalau sekarang tuh kayak kita tuh bikin website, terus kayak tugasnya tuh agak lumayan berat gitu. Jadi kalau kita tinggalin sehari aja gitu, jadi kayak ada gap gitu. Jadi kita harus mikirin yang awalnya biasanya tidur jam 7, jam 9 lah, jam 9 atau jam 10 gitu. Nah, sekarang tidur jadi jam 12 karena jam 9 itu buat nyicil-nyicil tugas proyek akhir gitu. Karena emang integrasinya cukup sulit gitu sih paling. Oke, oke, oke. Nah, di luar dari ngoding, ngerjain tugas, Hmm, atau organisasi nih, hmm, apa yang biasanya lu lakuin untuk refreshing dan ngelepas capek lah dari ngoding-ngoding gitu? hmm, hmm. Oke, mungkin kalau dari gue pribadi tuh biasanya baca buku, kayak buku-buku yang apa, self improvement, kayak misal ada rhetorics, ada Ego is My Enemy, terus ada How to Influence and Influence People dan lain-lain gitu. Terus kadang kalau emang lagi butuh penyegaran, kadang gue suka set alarm jam 5 gitu, bangun, terus kayak lari pagi-pagi 10 menit aja, 10 menit aja. Terus yaudah eh, bangun, terus yaudah mandi, terus itu lagi deh. Jadi kayak refreshing gitu, refreshing otak. Paling itu aja sih. Oke, oke. Nah, hmm, berarti kalau di sehari-hari itu mungkin dari apapun lah, dari akademik, teknologi, atau kehidupan pribadi nih, dari lu paling banyak interaksinya ke siapa dan gimana
gaya komunikasi lu ke mereka gitu. Kayak misalnya mungkin lebih banyak sehari-harinya nih karena lebih sering di kampus, jadinya lebih sering sama teman-teman kampus, jadi ngomongin tugas segala macam, atau eh, mungkin tetap dari keluarga, mungkin tiap malam lu misalnya ngobrol sama keluarga gitu. Jadi paling sering lu interaksi sama diskusi tentang sehari-hari tuh ke siapa? Mungkin prioritas menurut kalau secara skala gitu ya. Iya. Menurut gue pribadi sih keluarga masih yang pertama karena emang pas gue pulang tuh kayak sama gue nyambut gitu kayak ngajak ngobrol terus kena gimana kehidupan kampus, belajar apa aja gitu-gitu. Tapi kalau secara emang ngobrol yang long term karena kan kita dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, Hmm. paling sering itu berinteraksi sama teman-teman gitu di Fasilkom. Terutama yang punya ketertarikan mirip-mirip gitu. Kayak misal gue lagi tertarik sama AI gitu. Nah, teman-teman gue tuh rata-rata suka sama AI semua gitu. Hmm. Jadi kayak ya sama mereka sih sama teman-teman gue. Oke. Nah, dari circle pertemanan lu nih berarti mayoritas dari anak-anak Pacil ya? Atau Ya, atau apa? ada juga dari fakultas lain gitu yang yang sering banget ketemu gitu? Paling karena gue anggota UKM catur ya. Jadi Hmm. sering gak tuh kayak ngobrol-ngobrol sama mereka sama itu kan Ilham terus kayak ada ketuanya Enrik kayak dari anak-anak vokasi teknik terus ada juga anak hukum mayoritas sih dari sana karena emang kerjaan gue pribadi kan gue BPH ini kan media jadi kayak harus sering-sering ngobrol gitu sama mereka gitu sih. Hmm. Oke. Nah, dan gimana pergaulan lu di kampus gitu mempengaruhi cara pandang lu terhadap problem solving? Menurut gue teman-teman tuh bener-bener kayak cerminan terhadap diri kita sendiri gitu. Gimana kalau kita nemu teman-teman yang baik, yang benar-benar critical thinking yang main, itu Hmm. tuh benar-benar kayak ngebuat kita dapetin POV baru, dimana gue sendiri sadar setelah gue masuk ke kampus gitu, itu tuh kayak benar-benar kayak awalnya kita sempit banget, memandang kayak coding tuh paling gampang, paling gini-gini doang gitu. Ternyata di dalam-dalam tuh masih banyak konsep-konsep yang menarik gitu. Dan teman-teman gue biasanya tuh ngejelasin dengan cara-cara yang beda-beda gitu dari setiap sudut pandang. Jadi nggak cuma satu code itu sama gitu. Bahkan code dari 400 mahasiswa itu rata-rata beda semua gitu. Jadi gimana cara memahami mereka itu kayak ngebuat sudut pandang gua jadi lebih luas dan ngebuat apa ya ngebuat diri gua membuat keputusan itu jadi semakin leluasa gitu. Banyak referensi lah dari situ. Ya, banyak banyak POV dari teman-teman yang cara pandangnya juga emang beda-beda gitu berarti ya. Iya betul. Banyak sudut pandang baru gitu. Oke, oke. Mm-mm. Nah, boleh dong tadi kan lu sempat mention jadi BPH UKM Catur dan boleh diperdalam lagi nggak itu dan dari organisasi atau panit itu apa aja yang lu ikutin sekarang dan sebelumnya? Oke, mungkin dari yang sebelumnya dulu. Dulu tuh gue sempat ikut yang namanya Ristek. Jadi Hmm. kayak eh, lembaga riset teknologi dari Pacil. Dia bikin-bikin kayak request project dari beberapa perusahaan besar. Kayak ngurusin webnya, ngurusin database-nya, dan lain-lain gitu. Nah, gue sempat masuk situ di bagian product management. Nah, di situ tuh gue banyak belajar gimana cara mendeliver produk dengan baik dan benar. Jadi eh, produk yang baik tuh harus kayak gimana, ya intinya kayak gitu. Nah terus gue juga ada juga ikut BEM jadi staff media. Di situ gue belajar banyak juga, belajar cara desain, cara komunikasi yang baik dan benar, cara eh, apa ya, cara berdiskusi yang baik dan benar juga karena ada wawancara dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada UKM catur, di mana ini juga kayak kaget banget gitu tiba-tiba ditawarin jadi BPH. Terus ya udah jalanin aja. Terus ya udah bikin schedule dan lain-lain, bikin proposal gitu-gitu. Udah akhirnya eh, udah sekarang.
Kalau sekarang berarti yang masih aktif apa aja nih? Yang aktif itu cuma UKM catur aja karena staff udah selesai tahun kemarin. Kalau yang Ristek itu tadi lo project management boleh dijelasin nggak kayak workflow-nya dan eh ya workflow-nya dulu deh dari Jadi sebagai project management. jadi kan project manajemen itu sebenarnya riset tuh ada banyak kan divisinya. Nah di project management tuh workflow-nya gimana kita tuh dapat klien gitu. Nah, klien ini ngasih lihat gitu. Ini tuh dia ngasih nawarin produk. Nah, kita lihat nih produknya ini eh, berpotensial nggak ke market gitu. Terus gimana cara kita manage ini ke dalam sistem ERP gitu, ERP model. Jadi kayak ada sistem informasi di dalamnya. Jadi kayak ngebuat otomatisasinya. Ya gimana cara produknya ini di-deliver dengan baik. Produknya ini bervaluable. Terus juga cost-nya baik terus juga punya quality yang baik di akhirnya gitu. Jadi eh, ya intinya gimana cara kita ngebuat produk yang baik dan benar gitu. Paling gitu aja sih. Berarti lo ikut andil buat nge-solve itu juga atau kayak cuman eh, komunikasi sama klien terus misalnya ada tenaga ahlinya lagi yang ngerjain gitu. Ada tenaga ahlinya doang. Ada tenaga ahlinya lagi gitu. Jadi Itu lo sebenarnya itu nyambungin. jadi sebenarnya itu tuh kayak apa ya kayak magang gitulah di Ristek. Hmm. Jadi nggak bener-bener join gitu. Oh Tapi iya, iya. udah udah ini sih udah cukup cukup oke gitu. Nah, klien-klien yang pernah didapat boleh disebutin nggak? Hmm, hmm, agak lupa sih jujur. Tapi intinya kayak big touch lah. Ada Oh, kayak Tokopedia juga ada kok Traveloka, Traveloka. Pernah sih itu. Tokopedia pernah terus apa lagi? Traveloka. Traveloka pernah gitu-gitu ya. Oke. Mm-mm. Cuma emang gue nggak ngehandle kayak Iya. dikasih tahu doang gitu sama cuttingnya. Oh, oke, oke. Nah, terakhir nih, kan dari banyak pengalaman lu juga di organisasi dan ketika teamwork gitu, gimana eh, dan sekarang lu sebagai BPH gitu, lu sebagai pemimpin apa lu termasuk tipe yang ngasih arahan, eksekutor atau cuman konsepting doang atau gimana gitu? Jadi intinya itu kayak gaya kepemimpinan gitu ya. Ya, boleh boleh. Nah sebenarnya kalau gue di UKM Catur nih, gue pengennya terstruktur. Jadi Hmm. awal-awal gue masuk jadi BPH tuh, gue petain 1 tahun tuh harus ngapain aja. Terus kalau di media tuh kan ada kayak timeline ya, harus upload apa di tanggal apa. Misal lagi hari jadi UKM Catur gitu, tanggal berapa, terus ada ucapan-ucapan di hari ulang tahun kalau lo lihat UKM Catur, itu di list semua isinya. Nah itu tuh tanggal harus uploadnya dibikinin apa Excelnya, dibuat track recordnya sama gua gitu. Terus kayak ngebuat request. Jadi intinya tuh gua ngebuat semuanya itu sistematis gitu. Hmm. Jadi ketika gue menerima staff ini kan masih masih open staff ya, masih open rekrutmen. Staff-staff gue tuh langsung paham gitu, langsung ngerti. Walaupun gue cuma ngasih tahu kayak, oh nih, tolong dibaca dan dimengerti gitu. Ini gue udah bikinin 1 tahun ke depan, kalian boleh assign kemana aja gitu, ke tanggal-tanggal tersebut. Jadi gaya kepemimpinan gue tuh kayak gaya yang udah kayak terstruktur gitu, kayak bikin dulu di awal, terus nge-assign ke mereka satu-satu gitu tanggung jawabnya. Jadi dibagi secara rata. Jadi gue nggak mau kayak baru dikerjain di tengah jalan gitu, nggak mau, nggak suka gue. Jadi kayak ya udah harus clear di awal gitu. Meskipun mungkin memang nanti harus ada penyesuaian di akhir gitu. Gitu sih. Lu termasuk tipenya yang well planned dan terstruktur sistematis dari awal gitu ya. Iya betul betul Ngebangun betul betul. sistemnya. Siap siap Oke. siap betul betul, betul. Nah, dari lingkungan kerja lu itu mungkin lingkungan kerja kayak gimana yang ngebikin lu produktifnya maksimal paling produktif gitu. Kayak yang idealnya menurut lu.
Lingkungan yang pasti sportif yang pertama, terus juga kompetitif karena eh, sportif doang tapi nggak ada saingan atau kayak ngelihat teman-teman yang udah dapet juara gitu kayak kurang gitu rasa persaingannya. Hmm. Jadi kayak butuh orang-orang yang kompetitif sih. Paling itu aja sih. Oke, apa lagi ya? Apalagi apalagi. Aduh, tadi gua ada satu pertanyaan, tapi lupa. Ya udahlah. Ya ampun, oke. Udah nih berarti. Udah sih. Udah, oke. Udah dukung gue nih. Aduh, Aduh, sorry ya. Agak patah-patah nih. aman Dadak aman. bener. Aduh, siap, siap, siap. Thank you. Hmm.